Sahabat GKB, senang sekali saya Pendeta Yanu Widyo Pramono melayani di Jemaat GKI Kebayoran Baru dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Renungan kita hari ini, Kamis 13 Juli 2023, berjudul Akal Bulus versus Akal Tulus, didasarkan pada Yesaya 48 ayat 1 sampai ayat 5. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, sumber segala kebenaran, kebaikan, serta ketulusan, kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan sapa sabda-Mu, Tuhan. Kami memohon Tuhan, kami boleh menjalani kehidupan ini di dalam ketulusan sebagaimana Engkau meneladankan kepada kami. Pimpinlah kami, urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu boleh kami pahami dan kami berlakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Yesaya 48 ayat 2. Dengarkanlah firman Tuhan. Bahkan mereka menyebutkan dirinya menurut kota kudus, dan mereka bertopang kepada Allah Israel, Tuhan semesta alam namanya. Saudara-saudara, tipu muslihat yang licik, pandai menipu untuk mencapai suatu tujuan, itulah arti dari akal bulus. Dalam kaidah bahasa Indonesia, akal bulus masuk dalam rumpun majas metafora. Majas sendiri merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan cara imajinatif. Artinya, majas metafora adalah majas yang menggunakan analogi atau perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. Israel adalah bangsa yang dipanggil hidup bijaksana dan berakal budi. Allah mengingatkan agar umatnya hidup taat dan setia kepadanya. Peringatan itu disampaikan melalui tuntunan sabda yang diterakan dalam ibadah maupun melalui peringatan yang disuarakan para nabi. Namun, yang terjadi justru kebalikannya. Israel hidup sebagai bangsa yang keras kepala. Sikap mereka jauh dari berakal budi dan tulus. Bahkan, Israel kerap mengabaikan peringatan dari Tuhan. Ketaatan kepada Allah diakali sekadar sebagai ritual ibadah yang penuh kepalsuan. Pujian dan doa hanyalah pemanis. Makin memprihatinkan karena di balik akal bulus itu, mereka dengan bangga mengidentifikasi diri sebagai orang yang hidup suci. Mereka memang tinggal di Yerusalem, kota suci Allah, tetapi perilaku hidupnya justru penuh muslihat dan pura-pura. Dalam konteks inilah, Yesaya mengingatkan agar mereka berperilaku tulus, taat kepada Allah dengan seluruh akal budi dan hikmat. Saudara, Allah memanggil kita hidup berakal budi, jujur dan tulus hati. Ia membenci akal bulus dan pura-pura. Refleksi kita hari ini, identitas kita sebagai umat Tuhan mewujud nyata melalui akal budi yang dipenuhi dengan ketaatan, ketulusan, dan kejujuran. Mari kita menyatu hati di dalam doa. Tuhan, sebagai pribadi-pribadi tebusan-Mu di dalam Kristus, mampukan kami hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada-Mu, menyatakan kehidupan iman kami dalam kebenaran, kejujuran, dan ketulusan, bukan menjalani kehidupan ini dengan akal bulus. Tolonglah kami Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Saudara, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Bagikan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.